Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini dengan saya Bondan Priastomo. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang berhubungan dengan desain bangunan, di mana hal ini menjadi poin penting namun sering terabaikan. Apa itu? Yaitu tentang pemeliharaan bangunan atau maintenance bangunan. Mengapa ini penting? Mari kita bahas lebih lanjut. Pada saat mendesain, biasanya kita berfokus kepada kaidah arsitektur seperti fungsi, estetika, dan struktur. Memang ketiga hal itu harus kita prioritaskan pada saat kita mendesain. Hanya saja kita terkadang lupa bahwa bangunan ini akan digunakan dalam waktu lama dan membutuhkan maintenance atau pemeliharaan ke depannya. Pemeliharaan atau maintenance adalah proses menjaga bangunan agar masih berfungsi dengan baik dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan untuk bangunan yang modern sekalipun, bangunan yang sudah dibuat dengan material-material yang bagus sekalipun, itu tetap akan membutuhkan maintenance, pemeliharaan di masa depan untuk menghindari disfungsi atau kerugian-kerugian dalam bangunan tersebut. Nah, itulah mengapa pemahaman mengenai maintenance harus menjadi bagian dari perancangan sejak awal. Bayangkan jika ada sebuah bangunan yang tidak memperhatikan bagaimana caranya nanti untuk melakukan pemeliharaan. Seperti contohnya mungkin lorong sempit yang tidak memungkinkan kita untuk menaruh tangga di situ, untuk menjangkau bagian-bagian yang tinggi di lantai 2 misalnya, untuk mengecat, untuk mengganti lampu, atau bahkan untuk mengecek pipa-pipa air dan sebagainya. Tentu hal ini akan sangat merepotkan dan sangat akan mengganggu fungsi bangunan tersebut. Kalau lampu yang ada di atas nggak bisa kita ganti misalnya karena tidak adanya space untuk bisa naik ke atas, tentu akan jadi gelap, jadi nggak enak. Begitu pula dinding yang tidak bisa kita jangkau untuk kita cat ulang, tentu akan menjadi bangunan menjadi lebih buruk. Di sisi lain, bangunan yang memperhatikan maintenance atau pemeliharaan ke depan itu tentu akan mengurangi biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Misalnya tadi lorong sempit yang tidak bisa kita taruh tangga di situ, berarti di desain awal harusnya mungkin diperlebar agar kita bisa menjangkau di atas. Kalau tidak bisa menjangkau ke atas, kita harus menambah lagi alat-alat yang menambah biaya lagi, harus mengundang orang untuk membantu kita dan sebagainya, itu tentu akan menambah biaya. Tapi kalau perencanaan itu sudah dilakukan di awal, di bangunan yang akan kita bangun ke depannya, untuk maintenance akan mudah. Cat, pipa, listrik mungkin, atau juga kita perencanaan mengenai cross ventilation sehingga tidak banyak dinding yang lembab sehingga akan berjamur. Kalau itu sudah dilakukan direncanakan di awal, tentu maintenance akan lebih mudah. Oke, beberapa hal yang menjadi perhatian kita, beberapa faktor yang harus kita perhatikan pada saat kita merencanakan pemeliharaan yang mudah ke depannya. Yang pertama adalah kemudahan akses untuk utilitas. Nah, utilitas ini mencakup kemudahan akses ke pipa air, kemudian listrik atau HVAC dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pemilihan bahan bangunan, bahan material yang tahan lama sehingga akan awet dan tidak membutuhkan maintenance dalam waktu dekat atau dalam waktu yang sering. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah desain eksterior bangunan yang memungkinkan bagi kita untuk bisa menjangkau sudut-sudut yang itu misalnya pengecatan ulang, ya, perbaikan secondary skin dan sebagainya. Jadi desain eksteriornya itu kita buat untuk mudah bagi orang menjangkaunya. Nah, sebagai contoh misalnya yang seperti sudah sering terjadi ya di beberapa bangunan itu, misalnya perencanaan meletakkan lampu di plafon lantai 2 yang itu tingginya lebih dari mungkin 8 meter ya, apalagi di eksterior gitu. Nah, kita perlu mempertimbangkan bagaimana ketika lampu itu mati kita bisa menggantinya dengan mudah. Apakah kita harus meletakkan tangga di situ atau malah harus bisa dijangkau lewat jendela di lantai 2 atau cara yang lain. Itu menjadi poin yang cukup penting, karena kalau itu tidak kita perhatikan, mengganti lampu di ketinggian tersebut akan sangat menyulitkan. Contoh yang lain seperti misalnya yang sering
terjadi itu tentang tangki air. Seperti kita tahu bahwa saat ini teknologi pompa air itu menggunakan sistem otomatis. Ketika tangkinya habis, pompanya nyala. Nah, sistem otomatis seperti ini terkadang mempunyai umur tertentu sehingga perlu adanya penggantian rutin. Meskipun beberapa merek, beberapa kasus bisa awet, tapi hal ini tidak bisa kita jamin ya, karena yang namanya barang kadang ada masa rusak yang kita tidak duga-duga. Nah, menuju ke arah tangki air yang rata-rata berada di atas bangunan itu juga harus kita perhatikan. Apakah itu menggunakan tangga yang tertempel di dinding atau sering disebut tangga monyet itu, atau ada akses lain. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian juga. Contoh berikutnya adalah mengenai cat. Teman-teman tahu bahwa cat itu memerlukan pemeliharaan rutin, meskipun jarak pengecetan ulang masing-masing kualitas cat itu berbeda-beda. Nah, masalahnya adalah dinding yang akan dicat ulang itu berada di mana? Ketika dinding itu berada di tempat yang tinggi, itu tentu membutuhkan usaha lebih untuk menjangkaunya. Masalahnya adalah apakah lahan di bawah itu bisa digunakan untuk mendukung bagaimana kita bisa naik. Nah, apakah menggunakan tangga, menggunakan scaffolding, atau kuasnya diperpanjang menggunakan tongkat tambahan. Nah, bagi teman-teman yang bingung mencari arsitek, bisa menghubungi Rancang Reka Ruang Studio. Rancang Reka Ruang atau yang sering disingkat menjadi R3 Studio merupakan salah satu biro arsitektur yang mana prinsipal arsiteknya sudah mempunyai STRA, surat tanda registrasi arsitek, dan juga lisensi arsitek. Demikian untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang berencana untuk membuat bangunan atau sedang belajar arsitektur ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam arsitek.